Untuk rekan-rekan entitas pengadaan barang jasa di Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, ya, BUMD, BLU, BLUD, BUMD. Setelah udah VT sebelumnya kita menawarkan jasa penyusunan kajian-kajian yang kita pisahkan tarifnya, kemudian kita menawarkan juga peraturan, baik peraturan kepala daerah atau peraturan direksi sesuai kebutuhan Anda. Nah, itu maka implementasi strategi yang paling penting justru adalah pada VT ini, yaitu standar operasional prosedur SOP. Nah, izinkan saya menawarkan SOP, totalnya ada 10 SOP yang merupakan 10 SOP standar. Belum cukup, sebenarnya masih ada beberapa SOP yang lain, tapi setidak-tidaknya jika Anda entitas BLU, BLUD, BUMD memiliki SOP yang versi saya ini, rekan-rekan, maka akuntabilitasnya berbeda. Apa kelebihan SOP versi saya, rekan-rekan ya? SOP versi saya ini merupakan pengembangan ya dari Permen PAN 35 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan yang kemudian kita modifikasi dengan strategi yang berbeda, di mana SOP ini tidak hanya berisi flowchart. Karena SOP kalau berisi flowchart dari pengalaman saya nggak jalan gitu ya. Dan kita lihat dari instansi SOP yang punya instansi pemerintah yang kematangan UKPBC aja, kalau itu hanya berisi flowchart aja, hanya matang saja UKPBC-nya matang, tapi tidak benar-benar prosedur perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan, ya, pemilihan pendirian, pengelolaan kontrak, ya, itu berjalan itu tidak benar-benar gitu. Paling-paling yang berjalan murni itu hanya yang menggunakan aplikasi SPSE seperti SOP pemilihan penyedia melalui tender seleksi, lewat pengadaan langsung, atau yang lewat katalog pun masih belum, karena e-purchasing tidak hanya berbicara mekanisme transaksi di katalog, tapi mekanisme sebelum dan sesudahnya itulah yang malah lebih penting gitu ya, seperti itu. Nah, makanya saya melihat karena kurang jalan, maka hingga sejak tahun 2019 saya menyusun SOP untuk beberapa instansi pemerintah, dan saat ini izinkan di VT ini saya menawarkan untuk teman-teman di BLU, BLUD, BUMD, karena Anda apalagi yang BLU, BLUD, Anda tidak cukup dikecualikan, kami kan dikecualikan. Nah, dikecualikan kalau Anda tidak membuat aturan rincinya, aturan yang lebih jelasnya. Setelah tadi sebelumnya di VT Anda sudah punya peraturan kepala daerah, sudah punya peraturan direksi, tapi SOP-nya tidak rigid, ya, jelas bagaimana prosedurnya, maka Anda ujung-ujungnya kalau diaudit tetap aja para pemeriksa akan pakai aturan pemerintah karena Anda dianggap nggak punya gitu ya, dianggap nggak punya gitu. Tapi kalau Anda punya, nah ini SOP punya saya ini, rekan-rekan ya, terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama tentunya adalah batang tubuh ya, ada 10 SOP nanti saya tunjukkan ya. Ini judulnya seperti ini, contohnya ini ya, punya salah satu entitas ya, ada covernya, kemudian ada batang tubuh juknis. Nah, batang tubuh juknis ini juga memudahkan karena SOP itu kan kalau kita memahami kan flowchart ya, dan tidak semua pimpinan itu paham baca flowchart, sehingga ada versi narasi dan hal-hal lainnya perlu dituangkan dalam sebuah juknis, dan karena berupa juknis sehingga tempatnya bisa banyak ya, bisa banyak hal kita tuangkan sejelas-jelasnya, sehingga berbagai macam alternatif dinamika kejadian di lapangan itu apa yang dilakukan itu ada ketentuannya, sehingga itu menjadi parameter pengambilan keputusan nantinya pada saat kita menjalankan sebuah prosedur gitu, sehingga ada juknisnya. Kemudian ada flowchart seperti biasa ya, lembar pengasahan flowchart gitu ya. Nah, ini yang penting adalah kelebihan SOP saya ini adalah rekan-rekan ya, ada format dokumennya. Nah, ya saya contohkan, saya tunjukkan satu persatu ya, 10 ini SOP yang cukup tebal ya, salah satunya yaitu yang SOP pemilihan yang menggunakan tender seleksi. Kenapa kok tebal, Pak? Ini kan isinya ke flowchart. Iya, itu saya sampaikan, tidak hanya berisi flowchart, tapi ada batang tubuh juknis, ada flowchartnya sudah pasti, dan ada format dokumennya. Di dalam flowchart itu sebelah kanan kan ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan itu kita sampaikan informasi menggunakan formulir nomor berapa, siapa penanggung jawabnya, ya,
berapa lama waktunya dan dilaporkan kepada siapa. Jelas seperti itu di setiap baris prosedurnya, sehingga ini terlihat cukup tebal. Karena apa? Karena formulir-formulirnya kita berikan kodifikasi yang sistematis, namanya juga prosedur. Ya, sehingga dengan strategi SOP seperti ini diharapkan jauh lebih implementasi. Ya, apa aja SOP yang ada di sini, rekan-rekan semuanya. Oke, kita lihat. Tidak urut ya, tapi ini saya tunjukkan satu persatu dari jilitan ini. SOP pemilihan penyedia yang melalui tender seleksi, seperti ini tebelnya. Oke ya, SOP pemilihan penyedia melalui tender seleksi. Kemudian sudah pasti ini adalah makronya, SOP makronya, SOP proses utama tipis. Tapi ini merupakan induk dari SOP yang lain ya, SOP makro. Ya, kemudian ini SOP pemilihan penyedia melalui e-purchasing. Kalau tadi tender seleksi, ini e-purchasing. Ya, ini merupakan implementasi dari buku kerja e-purchasing punya saya itu, Ibu ya. Kemudian ada SOP. Nah, ini dia. Ini yang penting nih, SOP perencanaan pengadaan. Tuh, nih, SOP perencanaan pengadaan. Ya. Format-formatnya ada kalau salah 26 format ya yang diatur dalam SOP ini, sehingga itu bisa menjadi sebuah sumber data, parameter sumber data yang jelas gitu ya. Kok banyak Pak format-formatnya? Format itu bukan dikerjakan semua, tapi format itu sebagai alternatif alat perang, alternatif untuk membuat berbagai macam data, sehingga nanti segala macam formulir ini pada saat tidak dikerjakan dia berubah menjadi data, bukan? Begitu ini dijalankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, data semua, Bapak Ibu. Betapa kita penuh dengan data sehingga pengambilan keputusannya berbasis data ya. Apalagi ini ada SOP pengelolaan kontrak. Nah, kita lemah di sini kan. Nih, manajemen kontrak ini berlaku, pengelolaan kontrak ini berlaku untuk semua, baik yang awalnya dari tender seleksi, awalnya dari pengadaan langsung, awalnya dari e-purchasing. Ya, ini nanti tindak lanjutnya dengan pengelolaan kontrak. Ini berbagai macam alternatif dinamika di lapangan nanti pada saat kontrak ini sudah diantisipasi dengan SOP ini, dengan berikut dengan formulirnya ya. Nah, kemudian ini dia, ini pengadaan langsung nih. Ini pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung, ini contoh hasilnya seperti ini. Oke ya. Ini ya, di mana kalau untuk BLU, BLUD itu kita buat modifikasi. Ini SOP yang paling tebal Bapak Ibu ya, karena berisi model dokumen pemilihan yang bikin tebal. Dan ini model dokumen pemilihannya kalau untuk BLU, BLUD ya, BUMD kita simplifikasi ya, tidak semua sebanyak seperti yang punya pemerintah ya, banyak pilihan. Ini kita simplifikasi yang diperlukan dan mekanismenya juga simpel. Nah, inilah yang cukup paling menyita banyak ini kalau produk itu ya, produk jadi itu adalah SOP persiapan pengadaan. Inilah ya, SOP persiapan pengadaan yang formatnya ada beberapa format yang sudah disiapkan di sini, sehingga sebelum benar-benar dijalankan sebuah proses pengadaan barang jasa, maka persiapannya ini sudah disiapkan dengan baik berdasarkan produk yang dihasilkan dari SOP perencanaan sebelumnya. Jadi perencanaan, persiapan, kemudian pemilihannya di situ ada e-purchasing, ada pengadaan langsung ya, ada tender seleksi, penunjukan langsung ya, kemudian dilanjutkan dengan manajemen kontrak. Nah, untuk entitas pengadaan barang jasa memerlukan 3 manajemen ini dalam menyempurnakan tata kelola pengadaannya. Apa saja itu? Yaitu adalah SOP manajemen kinerja pengadaan. Ada 12 IKU yang ditawarkan gagasannya di dalam SOP ini, termasuk dengan format-format dokumennya dan cara menjalankannya ya. Kemudian harus ditindaklanjuti lagi dengan apa? Dengan SOP pengelolaan manajemen penyedia. Nah, vendor management system. Nah, ini seperti ini. Vendor management system, dan satunya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko pengadaan. Nah, ini dia. SOP manajemen risiko pengadaan. Ya, seperti itu. Ya. Manajemen risiko pengadaan. Nah, maka dengan seperti ini tiga parameter, tiga SOP tadi menjadi pembungkus ya, tadi pembungkus dari 7 SOP yang lain. 7 SOP lain adalah penggeraknya, sementara 3 yang lain itu adalah seperti tata kelolanya ya. Sehingga itu
insya Allah akan sangat bagus. Totalnya semua kalau BUMD adalah 200 juta lengkap, kalau BLU 150 juta. Kalau instansi pemerintah saya jual dengan harga 80 juta. Sukses buat Anda semuanya.